Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Di video kali ini kita akan update perkembangan IPO saham AADI ya guys ya. Kemarin kita sudah melakukan pemesanan. Nah, hari ini itu sudah di email oleh pihak Stockbit ya. Kita disuruh melakukan konfirmasi ini guys ya. Konfirmasi telah membaca prospektus ya guys ya. Dikasih waktu itu sampai tanggal 3 Desember ya, jam 9. Nah ini guys ya. Jadi kita masuk dulu ke aplikasi Stockbit kita guys ya, atau ke aplikasi Stockbit yang ada di handphone. Lalu kita tinggal klik pemesanan kita ya guys ya. Sekarang masa penawaran umum, harga final ya guys ya. Harga final itu di 5.550 ya guys ya. Ini untuk yang pesan lewat IPO ya guys ya. Nanti untuk yang pesan lewat PUPS itu harganya pasti lain lagi gitu loh guys ya. Paham ya guys ya. Jadi jangan dikira nanti yang dari PUPS akan sama, tapi kemungkinan tidak akan jauh berbeda gitu loh guys ya. Kemungkinan tidak akan jauh berbeda ya. Oke, jadi kita tinggal lakukan selanjutnya adalah tinggal klik konfirmasi kayak gini guys. Di sini jebret guys. Nah ini guys, jadi kalau di situsnya itu guys, kita sebelum konfirmasi itu kita disuruh untuk deposit senilai IPO yang kita pesan gitu loh guys ya. Tetapi sebenarnya guys, kalau kita langsung ke situs EIPO-nya, guys ya, ini kita langsung ke situs EIPO-nya aja, kita klik login guys. Nah ini guys ya, kalau kita langsung ke situsnya guys. Nah, di situsnya itu sudah ada guys. Kita pesan ya, ini yang lewat Stockbit ya guys ya. Gua pesan lewat dua sekuritas ya guys ya, Stockbit sama yang Mirai nih guys ya. Nah, gini guys, kalau lewat situsnya kita tidak perlu klik konfirmasi isi deposit dulu, nggak perlu guys. Kita tinggal klik sini guys. Nah, kita tinggal klik di sini. Saya sudah membaca prospektus guys, itu kita klik ya guys ya. Kita cek dulu pemesanannya. Kemarin yang di Mirai itu kita pesan 20 ya guys ya, pesan 20 di harga ini, di harga 5.900, tetapi realnya tetap guys, realnya tetap 5.500 ini guys ya. Harganya tetap sesuai penawaran umum gitu loh guys ya. Nah nanti penjahatannya berapa nanti kita nggak tahu. Nanti periode penjahatan itu 1 hari sebelum listing guys ya, biasanya guys ya. Ini kita udah klik ya. Saya sudah membaca prospektus. Are you sure? Yes, I'm sure. Ya sudah guys ya. Ini artinya sudah selesai guys ya. Nah untuk yang kalian yang konfirmasi lewat situsnya guys, itu tetap maksimal tanggal 3 ya, tanggal 3 pagi ya, alias hari Selasa pagi, kalian sudah harus nyediain duitnya guys. Kalau kalian nggak nyediain duitnya, ya wassalam, kalian nanti akan tercancel otomatis. Ya ini contohnya ya, gua waktu di Baby itu, ini ya guys ya, kita ini guys ya, kita di drop karena kita nggak isi duitnya gitu loh guys ya. Nah ini guys ya, ini yang di Stockbit guys, itu kita juga klik. Saya sudah membaca prospektus ya. Udah berhasil ya. Tinggal tugas kita sekarang selanjutnya adalah menyediakan dana-dana ini sebelum Selasa pagi guys. Kalau tidak menyediakan duit ini di rekening RDI masing-masing ya, sebelum tanggal 3 Desember guys, yang terjadi adalah seperti ini guys. Ya gue kasih contoh ya guys ya. Nah ini guys ya, contohnya itu waktu gue pesen 2 saham ini ya, itu Baby ya. Baby itu drop karena waktu itu gue nggak isi ya guys ya. Sama RSCH ya, itu di drop juga oleh sekuritas karena ininya tidak gue isi gitu loh guys ya. Apa itu rekeningnya, RDA-nya nggak gua isi gitu loh guys ya. Jadi memang untuk ini, untuk pemesanan IPO caranya seperti itu ya guys ya. Oke, nanti kita selanjutnya tinggal isi duit, habis itu sudah selesai. Nanti
kita tinggal nunggu sahamnya listing dan mudah-mudahan ARA berkali-kali gitu loh guys ya. Kalau ARA berkali-kali ya tentunya kita akan untung lumayan besar ya kalau dapat penjatahan yang banyak gitu loh guys ya. Gitu. Nah, sekarang guys, kita sekarang coba bahas si Adaro-nya sendiri ya guys ya. Kita kemarin banyak orang ya guys ya, banyak orang mengira Adaro ini guys itu sesudah ini ya guys ya, sesudah spin off, sesudah bagi dividen itu akan turun senilai dividen ya guys ya. Ternyata terjun ke palung Mariana ini guys ya. Jadi terjunnya tuh terjun bebas ya guys ya, sampai cuma 2.000 guys ya harganya. Jadi minusnya itu 1.550 guys ya. Nah, ini guys, gini, gua pengen sedikit ini ya guys ya, sedikit memotivasi aja lah guys ya. Jadi kita itu guys di bursa guys, kita itu yang penting itu harus yakin gitu loh guys ya atas pilihan kita gitu guys ya. Kita harus punya mental seperti itu gitu loh guys ya. Bukan misalnya contohnya gini guys, contohnya kalian beli Adaro kemarin di harga misalnya di 3.700 atau 3.800 gitu loh guys ya. Itu ketika kalian beli seperti itu, kalian harus sudah yakin dan resiko apapun kalian siap gitu loh guys ya. Dan ketika ternyata harganya turun seperti ini, kalian gak usah langsung panik, ketakutan dan buru-buru cut loss gitu loh guys ya. Karena kalian harus hitung-hitung ulang gitu guys ya. Kalian harus hitung-hitung ulang lagi sejauh mana Adaro ini nanti ke depannya gitu loh guys ya. Nah, nanti kita akan sedikit bahas juga gitu loh guys ya. Nah, kemarin kita proyeksikan guys ya, satu lot Adaro itu dapat 23 saham AADI. Nah, realisasinya ternyata saham Adaro-nya itu 4.389 ya guys ya. Itu baru dapat 1.000 lembar atau perbandingannya 4,39 banding 1 ya. Ya, ini kurang lebih sama lah ya guys ya. Sama ya ini ya. Kita coba hitung ya guys ya. Ya, sama guys. Ya, jadi perbandingannya itu kurang lebih hampir sama lah, tipis ya. 4,39 versus 4,34 ya. Sedikit meleset ya, sedikit berbeda sedikit lah. Tapi yang Adaro sudah mengumumkan bahwa perbandingan PUPS-nya seperti ini ya guys ya. 4.389 itu dapat 1.000 lembar AADI ya. Atau 4,39 banding 1 ya. Jadi simulasi gini guys ya. Simulasinya kalau lu udah beli 60 lot ya. Kalau lu beli 60 lot 6.000 lembar berarti AAD-nya lu dapet 1.367 dan aturannya dibulatkan ke bawah ya guys ya. Jadi kayak gini 1.367,05 berarti dianggap 1.367 ya. Jadi kalian dapat AADI-nya itu sekian guys ya. Nah, harapannya guys. Nah, harapannya kerugian ya, kerugian kita atau floating loss ya, bukan kerugian nyata sih guys ya. Alias sementara baru floating loss lah guys ya. Floating loss kita dari Adaro harapannya kita bisa tutup dari penebusan AAD ini gitu loh guys ya. Makanya di simulasi yang kemarin ya, simulasi sebelumnya guys, gue udah bilang bahwa satu-satunya jalan menutup loss dari PUP dari spin off ini, dari spin off Adaro itu adalah dengan menebus AADI-nya gitu. Nanti kita harapkannya kita dapat dari arah dari AADI-nya gitu guys ya. Karena kenapa guys? Karena AADI itu listing di tanggal 5 guys. Listing di tanggal 5 bisa jadi itu arah. Nah, PUPS-nya ini nebusnya di tanggal 6 gitu loh guys ya, gitu. Katakanlah gini guys, katakanlah ya di hari pertama. Nah, gue yakin sih guys, gue yakin banget ya. Tadi kita dapat ini ya, kita dapat 550 ya guys ya, 550 ya. Nah, ini guys ya. Gini guys ya simulasinya guys ya. Nah, orang-orang yang IPO itu dapat di harga 550. Nah, ini ARA guys. Sama dengan, nah gini guys ya.
Jadi orang-orang yang IPO itu dapat di 550. Nah, nanti kalau hari pertama ARA guys ya. Kira-kira ARA nggak guys ya? Ya lu kasih komentar ya guys ya. Taruh di komentar menurut lu ini akan ARA atau enggak. Kalau Bang Omon-Omon sih, menurut Bang Omon-Omon sih sepertinya sih ARA guys ya. Karena valuasi Adaro andalan ini murah guys. Pasti orang berebut untuk beli ya. Karena Adro yang saat ini ya sebenarnya ya ADI ini gitu loh guys ya. Adro yang kemarin-kemarin gitu loh. Adro yang baru nanti akan ceritanya akan lain ya. Ini simulasi kalau yang orang-orang IPO itu ARA di 7490 ya guys ya. Nah, orang-orang yang dari PUPS seandainya nanti harga tebusnya itu ya memang belum keluar sih ya guys ya harga tebusnya, tapi katakanlah misalnya guys, misalnya 5550 ya. Tentu saja guys, tentu saja akan langsung untung guys ya. Langsung untung. Untungnya itu langsung ya, langsung dapat untung 35% ya, sesuai batas ARA gitu loh guys ya. Langsung dapat untung. Nah, tapi setelah PUPS ini guys ya, nah setelah PUPS-nya ini guys, setelah PUPS-nya ini, ketika banyak yang menebus, tentunya harga dari AADI-nya ini kemungkinan akan mulai melorot guys, karena kemungkinan besar ya orang-orang yang sudah menebus AADI ya melihat keuntungan mencolok seperti ini pasti akan buru-buru untuk taking profit gitu loh guys ya. Jadi kemungkinan sesudah ARA IPO ya, di hari pertama IPO nanti ARA, sesudah itu tanggal 6-nya, tanggal 6 Desembernya itu kemungkinan akan mulai longsor gitu loh guys ya, karena banyak yang nebus lalu mereka berbondong-bondong jual ya. Tapi ini proyeksinya Bang Omon-Omon, belum tentu kejadiannya akan seperti itu. Bisa jadi melihat kenaikan harganya, habis orang-orang ya, investor-investor atau para retail yang ngambil PUPS ya, mereka habis nebus AD-nya, mereka pengen untuk menambah muatan gitu loh guys ya, malah justru pengen menambah kepemilikannya di saham ADI ya, tentunya pasti akan tambah terbang lagi gitu loh guys ya, tambah naik lagi ya. Itu skenarionya mungkin seperti itu gitu loh guys ya. Nah, nextnya seperti apa untuk Adro-nya guys? Nah gini guys, gue bikin simulasi sederhana lah guys ya. Sekarang guys, harga IPS Adro untuk tahun 2024 ini itu di 792,6 ya. Kemungkinan ya 85% akan hilang. Ya, tetapi lu perlu ingat ya, tidak akan 100% 85 akan hilang karena mayoritas saham ADI itu masih dimiliki oleh Adro guys. Jadi kita belum tahu guys, belum tahu nanti sesudah ini itu akan seperti apa ya, karena sesudah IPO itu masyarakat itu untuk AD-nya cuman punya 10% gitu loh. 90% masih milik Adro gitu loh guys ya. 90% ini artinya labanya ADI nanti masih setor ke Adro sebesar 90%, kecuali nanti sesudah PUPS baru akan kelihatan gitu loh guys ya. Si Adro-nya ini punya ADI-nya berapa gitu loh guys ya gitu. Nah, gua bikin simpelnya perkiraan tuh di 50% ya guys ya. Artinya nextnya itu EPS-nya Adaro itu akan di 396 kalau dia kehilangan 50%, masih tersisa ya, masih akan kehilangan 50% dari pendapatannya gitu loh guys ya. Itu kemungkinan dia masih bisa menghasilkan EPS di 396. Terus dividennya sekitar 45%, itu masih menghasilkan dividen 178 gitu loh guys ya per lembar. Nah, gua hitung di kalkulatornya gua gitu loh guys ya, itu harga wajarnya itu Adro masih 3.857 gitu loh guys ya, dengan EPS 178 gitu guys ya, karena memang book value-nya masih tinggi gitu guys ya. Karena book value-nya kenapa masih tinggi? Karena book value-nya itu duit hasil PUPS ya, duit hasil IPO dan duit hasil PUPS ya guys ya, duit hasil penjualan AADI itu masuknya ke Adaro gitu loh guys ya. Hasil penjualan AAD itu masuk ke Adro gitu guys ya. Jadi book value-nya masih cukup tinggi gitu. Ya, jadi harga amannya di 2.314 gitu guys ya. Dan kedepannya ini bisnisnya
belum bisa dipastikan dengan angka sih guys ya, tetapi gue yakin bahwa kedepannya Adro ini bisnisnya masih akan dalam jangka panjang masih akan bagus ya. Dia salah satunya adalah punya proyek smelter aluminium ya guys ya. Terus energi-energi terbarukan ya guys ya, dia akan membuat ini gitu loh guys ya, proyek-proyek energi yang terbarukan gitu loh guys ya. Listrik mungkin distribusi ke pabrik-pabrik kayak power gitu, kita nggak tahu ya. Tapi intinya Adro nanti akan fokus berubah haluan menjadi bisnis yang lebih green gitu loh guys ya. Untuk thermal batubaranya dia fokuskan di AADI seperti itu ya. Mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.